mungkin di semester 7 ini aku ngerasanya tuh kayak santai tapi nggak santai gitu loh. Dan sudah yang jadwal kelas itu sih yang aku bener-bener giniin. Di usia 19, 20, 21 kayak kita sekarang ini coba aja banyak hal karena terkadang kita nggak sadar seberapa kuat hidup kita, badan kita sekarang. Dan semoga kuat sampai tamat. Itu sih. Amin. Oke, halo hai bos semua, selamat datang di podcast B2B Books to Boss. Jadi ini merupakan podcast tempat dimana kita ngobrolin hal-hal menarik mulai dari dunia kampus sampai transisi ke dunia kerja. Nah ini merupakan episode perdana ya, jadi di episode perdana ini topik kita adalah Campus to Career, the Final Year Students Diaries. Wah, Student Diaries ini kayaknya kita bakal curhat-curhat nih sama bintang tamu kita ya di sini. Tapi sebelum itu aku mau sapa-sapa dulu nih untuk pendengar maupun penonton podcast kita nih, gimana nih kabar kalian di bulan Desember ini, apakah sudah tergonjang-ganjing oleh tugas UAS? Waduh, ini nih emang podcast yang tepat ya, soalnya kita mau curhat-curhat juga nih soal semester akhir. Oke, biar nggak lama-lama kita kenalan dulu ya sama hostnya. Jadi kalian aku Cynthia sebagai host untuk podcast ini nih, tapi aku nggak sendirian, aku ditemenin dua cewek-cewek cantik, ada Frida dan juga Mulan. Boleh dong, say hi dulu host cantik kita. Halo. Nah, itu gue sama Frida. Oke, jadi kita ini bertiga nih dari Prodi Sastra Inggris Universitas Udayana ya, yang lagi di masa-masa hektik juga alias semester akhir. Jadi bersama teman-teman di sini kita bisa ngobrol-ngobrol mengulik keseharian bintang tamu kita nih tentang keseharian mereka sebagai mahasiswa semester akhir. Oke deh, jadi kita bakal ngobrol santai bareng 4 bintang tamu yang keren-keren nih. Jadi mereka ini juga mahasiswa semester akhir yang nggak cuma fokus di perkuliahan aja nih, nggak cuma fokus tugas aja, tapi ada juga yang punya kesibukan di dunia kerja. Biar nggak penasaran, langsung aja kita sambut bintang tamu kita, ada Budi, Yudi, Andre, dan juga Jihan. Halo semua. Oke, itu udah cantik-cantik juga ganteng ya bintang tamunya. Boleh dong diperkenalan dulu nih sama penonton kita, mungkin bisa dikalian namanya, habis itu dari prodi apa dan univ mana, boleh juga diceritain nih gimana sih kesibukan kalian akhir-akhir ini. Boleh dong dimulai dari Kak Budi. Halo semuanya, kenalin aku Budi Afini, aku dari Sasing 21 Universitas Udayana tentunya ya. Untuk kesibukan aku di akhir tahun ini tuh ya biasalah ya, untuk proposalan dan mengerjakan tugas-tugas akhir, proyek-proyek dari dosen, dan of course juga aku bekerja sebagai guru les. Itu aja sih untuk kesibukan aku di akhir tahun ini. Kita di bintang tamu kita yang pertama, yang kedua langsung kita panggil Kak Andre. Halo. Halo. Kenalin, aku Yeremia Andre Gutong, biasa dipanggil Andre. Aku dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis Angkatan 21, Universitas Udayana. Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini, seperti biasa, kuliah, terus ada juga ngerjain tugas-tugas dari dosen, terus juga sekarang lagi megang satu proker juga, yang dimana dilaksanakan Desember. Jadi ya, begitulah. Dan sama proposalan sih. Sibuk ya, ini kedengarannya dari dua bintang tamu yang pertama, tapi kita dengerin juga ya dari bintang tamu lain, ada Kak Yudi. Halo semuanya, ya kenalin, nama aku Yudi, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 dan ya keseharian itu kurang lebih mirip ya. Yang utama adalah proposalan, bimbingan bolak-balik kampus, terus juga sisa lain. Sekarang juga lagi bangun bisnis di bidang production house, video production company. Jadi juga ya handling klien yang fokus internasional, dan juga di akhir tahun ini lagi melaksanakan event yang fokus di bidang kebersihan lingkungan dan juga pariwisata bersama teman-teman. Yang juga lumayan menyita waktu sih hingga di pertengahan Desember nanti. Itu sih, terima kasih. Keren banget ya produktifnya di semester akhir nih Kak Yudi sama Kak Andre juga. Nah yang terakhir nih ada Kak Jihan. Halo. Halo semuanya. Ini kenalin, nama aku Jihan dari Prodi Sastra Inggris Universitas Udayana Angkatan 21. Kegiatan aku tidak selalu sibuk teman-teman yang lain. Pada sibuk-sibuk. Sepertinya aku hanya pergi ke kampus, kuliah, terus habis itu proposalan, terus udah balik ke kos. Kupu-kupu ya Jihan.
Iya, real kupu-kupu. Oke, jadi itu dia teman-teman 4 bintang tamu kita yang bakal curhat-curhat nih di podcast kali ini. Untuk selanjutnya ada apa sih Kak duluan? Jadi tadi kan kalian tuh udah sedikit cerita-cerita tentang kayak keseharian kalian, kesibukan kalian di tengah-tengah itu kan pasti kayak nggak jarang ngerasain tantangan saat jalanin semester ini tuh, apalagi ada yang kerja kayak gitu loh, ada yang ngurusin event kah, terus ada yang ikut panitia kampus yang megang acara kayak gitu. Apa sih tantangan terbesar yang kalian hadapi di semester ini tuh? Tantangan besar yang dihadapin saat ini tentunya kalau menurutku manajemen waktu sih. Kenapa? Karena ya saat ini benar-benar kayak bingung bagi waktunya. Kadang kita harus ngurus prokeran, kadang kita juga harus ngurus tugas dari perkuliahan. Karena tugas perkuliahan ini juga agak ribet, terus juga harus bimbingan juga untuk proposalan. Ya seperti itulah, itu tantangannya. Jadi tantangan terbesarnya tuh itu tadi manajemen waktu. Habis itu juga entah kenapa mungkin di semester 7 ini aku ngerasanya tuh kayak santai tapi nggak santai gitu loh. Jadi kayak mungkin karena matkulnya nggak terlalu banyak ya, dan kayak kita jadi lebih banyak waktu untuk nggak kuliah gitu, maksudnya kayak nggak ke kampus gitu kan. Jadi kayak aku ngerasanya santai gitu. Terus juga di aku tuh yang tantangannya yang sulit adalah manajemen waktunya sama ini sih, kayak sama magernya. Melawan rasa malas itu ya. Iya, kayak itu dah, melawan rasa malas. Terus buat yang kerja nih, mungkin dari Budi atau dari Yudi, ada nggak kayak tantangannya kayak gitu? Ya, kebetulan ya. Jadi kalau untuk aku, karena aku juga sambil kerja ya, pastinya bener banget time management itu penting banget. Gimana kita bisa mengatur waktu kita untuk istirahat, untuk mengerjain tugas, untuk leha-leha juga. Dan itu sih untuk aku, keseharianku biasanya terjadwal juga, tapi memang terjadwal yang tidak tertulis ya, hanya melalui ingatan-ingatan saja. Jadi ada, dan menurut aku yang paling penting tuh kita harus ingat kesehatan kita sih. Walaupun kita sibuk-sibuk ini, tantangan terbesar tuh kesehatan kita harus tetap jadi orang yang waras, jadi jangan sampai stres menghadapi sesuatu, harus nikmati aja. Itu aja sih. Keren Budi, makasih motivasinya. Tujuh, kita di awal dapat motivasi dari guru Budi. Keren. Untuk Yudi ada nggak? Oke, dari aku terakhir ya. Ya, manajemen waktu itu udah pasti, tapi selain itu juga yang jadi tantangan adalah penentuan skala prioritasku. Karena bisa dibilang seringkali apa yang terjadi kan tumpang tindih, di mana aku harus memilih untuk mana yang harus aku kerjakan. Itu seringkali yang membuatku bingung, dan yang paling sering aku korbankan sayangnya adalah kuliahku, karena aku masih berpikir itu bisa dikerjakan besok dibandingkan dengan pekerjaan. Terutama kalau ada yang meeting, apalagi aku di sini ada jadwal syuting, tidak mungkin digeser. Seringkali aku mengorbankan kuliahku untuk itu. Dan ya contoh bahkan tadi pagi, seharusnya aku ada bimbingan proposal jam 8 pagi, tapi aku meeting sampai jam 4 pagi karena itu meeting sama orang di US, jadi perbedaan waktu. Saya nggak mungkin bangun ya untuk tidur 3 jam dan ke kampus ya, jadi apa saja aku korbankan di sana. Itu sudah jadi tantangan sih, dan memperlambat mungkin progres meski kita akademik, tapi ya masih coba untuk aku balancekan semuanya supaya semuanya bisa berjalan bersamaan. Itu sih dari aku. Nah, dari kalian tuh kan kebanyakan kayak tantangannya di cara mengatur waktunya itu kan. Kalian ada nggak kayak gimana cara kalian mengatur waktu itu biar kayak semuanya itu jalan gitu, biar nggak ngorbanin? Tapi si Yudi kan udah ngorbanin satu kuliahnya itu. Nah, yang lain nih gimana? Ada nggak? Gimana cara kalian memanage waktu biar semuanya jalan gitu? Bagi aku, cara aku untuk memanage waktu biar nggak keteteran, itu tuh pertama, yaitu tadi self control, sadar diri bahwa kalian tuh ada kewajiban dan memang ada prioritas yang harus dikerjakan gitu. Terus juga sama yang ngebantu juga tuh dari teman-teman yang mengingatkan, yang kayak ngasih tahu untuk di kuliah gitu, itu tuh membantu sih. Setuju, aku setuju banget. Harus ada yang bantu bangunin, ada yang bantu ngingetin juga, besok kuliah gitu. Itu teman yang paling dibutuhkan dalam circle. Nah, alarm person. Tipsnya apa ya? Kalau mungkin dari aku selalu pakai konsep, kalau mungkin video juga ada viral ya kata Taylor Swift bahwa life is about catch and release. Jadi
ya itu sebenarnya mengibaratkan bahwa kita cuma bisa punya dua tangan dan kita cuma bisa tangkap dua hal bersamaan, dan kalau kita menangkap hal lain kita harus melepasnya. Ya, hal yang kita lagi pegang itu mungkin konsep yang selalu kupegang, dalam artian ya aku selalu berpikir nggak apa-apa untuk kita mengorbankan suatu hal di satu waktu. Kayak itu sekali lagi tentang skala prioritas, kita nggak bisa melakukan semuanya bersamaan, kita nggak bisa mengambil semua kerja bersama karena takutnya tidak maksimal. Kalau dalam prinsip gitu selalu ya kalau nggak bisa ngasih 100% mending nggak kasih apa-apa, karena kerjaan jelekmu itu selalu lebih diingat daripada sekali kerjaan bagusmu gitu. Jadi memang terkadang misal kayak tadi, anggaplah aku tidur jam 4 pagi karena habis meeting, aku bangun jam 7 which is cuma tidur 3 jam dan gak kampus, dan aku gak bisa jawab pertanyaan dari dosen pembimbingku segala macam, ya dia akan ingat oh Yudi orang bodoh mungkin, atau Yudi gak paham apa yang dia tulis segala macamnya. Jadi aku selalu milih buat ya udah hold aja dulu, tunda dulu hal yang ingin kamu lakukan sampai kamu bisa lakukannya lebih baik lagi ke depan dan lebih siap daripada semua hal karena tanganmu cuma dua dan akhirnya kamu gak bisa ngasih yang maksimal ke depannya, dan malah hasil buruk yang kamu kasih itu dia bakal diingat sama orang-orang. Gitu sih kalau dari aku soal hal ini. Nah, baik. Gimana kalau pendapat yang lain, Budi? Iya bakal bagus nih kali Yudi ya, karena Budi dan Yudi gitu. Pas Didi di belakangnya. Iya, seimbang nih, kerennya seimbang banget jadi motivator. Soalnya kita udah punya dua motivator di sini. Tapi pertama-tama keren sih Yudi, keren sih bisa mengatur waktunya. Tapi kalau untuk aku pribadi, walaupun aku kerja juga, tapi aku ingat sih tujuan utama aku datang ke kampus itu apa. Dari awal kan aku emang udah punya prinsip gitu kok. Aku harus bisa nyelesain apa yang udah aku pilih. Jadi misalkan kan di tengah-tengah aku kerja, itu kan bukan tujuan utamaku untuk kerja, tapi emang karena memang ada kesempatan itu ya aku ambil gitu. Jadi kalau dari aku pekerjaan ini cuman ya kayak second choice aku, jadi aku bukan utamain banget. Untuk kuliah itu utama buat aku sih. Jadi kalau misalkan memang ada, misalkan ini kayak ada kelas atau apa di jam aku kerja gitu, karena aku ngajar, jadi aku juga bukan ngajar sendiri kan, ada juga guru yang lain, jadi aku minta izin untuk kelas dulu, dan itu mungkin salah satu hal yang bisa aku lakukan ketika aku dalam keadaan kayak tadi itu udah kelas mendadak itu. Jadi kuliah itu prioritas aku utama sih. Dan bagaimana cara mengatur waktu itu ya dengan cara harus terjadwal, dan itu udah yang jadwal kelas itu sih aku bener-bener giniin, karena kan dosen adalah ya keren tahu, jadi kita nggak bisa memaksa jadwal dosen tuh, jadi kita yang harus sesuai sama jadwalnya mereka. Ya begitulah kita sebagai si mahasiswa harus fleksibel gitu deh. Udah sih itu aja, terima kasih. Kalau aku pribadi, aku sama sih kayak, karena tujuan utama aku kesini kan kuliah, apalagi aku ngerantau jauh-jauh, nggak mungkin dong aku memprioritaskan kepanitiaan. Atau juga di kepanitiaan aku juga punya wakil dan segala macamnya lah. Jadi kalau misalnya di kepanitiaan itu misalnya urgent banget, tapi tiba-tiba juga ada kelas gitu, karena aku masih punya wakil dan aku nyuruh dia sih untuk mewakilin aku gitu. Tetap skala prioritasku itu kuliah, karena aku jauh-jauh merantau ke sini punya tujuan, yaitu tujuannya kuliah gitu. Nah, terakhir nih, apa sih motivasi kalian tetap menjalankan kuliah ini di atas kesibukan kalian yang sudah sebutin tadi? Apakah untuk cuma mendapatkan gelar kah, ini membanggakan orang tua kah, atau apa? Motivasi aku kuliah ini sama sih sama kayak orang lain menurutku ya, tentunya pengen dapetin gelar lah. Kalau udah dapet gelar, tentu juga kita nantinya pengen kerja sih gitu. Dan juga kalau udah dapet gelar kan orang tua pasti bangga lah. Untuk aku motivasi ke kuliah ya tadi sih yang kayak karena tujuan aku datang ke kuliah, jadi aku harus mengakhiri ini juga. Jadi motivasi terbesarku ya lulus tepat waktu. Jujur aja, belajar, dibebankan tugas-tugas yang banyak itu tuh yang terkadang kayak ya gitulah. Dan itu terkadang gini juga tuh kayak mengginikan waktu kita itu dengan tugas-tugas itu. Jadi kita nggak punya waktu juga untuk diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya kita pingin banget gitu loh. Jadi kita cuma kayak mengerjakan itu. Jadi secara nggak langsung kita tuh kayak pasti akan terjerumus ke sana itu kan. Itu kadang nggak bukan banget. Maksudnya gimana ya? Kayak bukan diri kita gitu loh. Jadi kita juga harus eksplor apa sih sebenarnya yang ada dalam diri kita yang bisa kita mungkin raih gitu ya.
Itu sih. Sekian, terima kasih. Oke ya, motivasi kuliah ya. Ya pertama kan aku disclaimer dulu, mungkin aku terlihat malas-malasan kuliah, tapi aku tidak bodoh di kampus, itu pertama. Dan aku juga langsung termotivasi di kampus karena pertama kredibilitas itu penting, apalagi di industri yang aku jalani sekarang. Aku di industri media, kredibilitas itu sangat penting. Dalam artian pertama, dengan punya gelar itu kita dalam artian bisa ngasih sebuah jaminan bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu. Itu fungsi utama dari gelar. Itulah kenapa itu penting. Dan memang dari awal juga, sebelum aku memilih jurusan, aku sudah nentuin career path. Dalam artian kayak jalur karir yang pengen aku ambil itu sudah aku tentukan. Itulah kenapa kalau misal dalam artian aku gagal mendapatkan gelar ini, ya otomatis jalur karir yang bakal terancang itu juga bakal hancur. Karena ini adalah salah satu kunci juga buat masuk ke sana. Jadi jelas ini pasti penting untuk diselesaikan. Dan aku terkesima sekali mendengar semua motivasi teman-teman di sini. Jadi ikut punya motivasi ya kita. Supaya cepet-cepet lulus. Dan semester ini. Udah cepet deh. Terakhir, Jihan. Kau punya motivasi enggak? Kenapa gitu tuh sama hostnya nih? Tahu. Ya aku dengar yang teman-teman yang lain kayak Yudi, habis itu Andre, kayak karena motivasiku yang paling utama tuh adalah orang tua sih, karena kayak aku melihat kan umur mereka juga kan makin lama tambah tua gitu ya. Terus juga kayak aku kasihan kok terus-terusan mereka yang kerja untuk cari uang gitu loh. Jadi kayak motivasiku, aku berusaha untuk tidak memperlambat lulusku gitu. Jadi mereka capeknya mereka tuh gak lama gitu, jadi aku bisa gantian untuk membantu mereka juga. Terus juga yang pastinya mendapatkan gelar ya teman-teman. Gitu. Itu sih kayaknya orang tua yang paling utama. Oke, berarti rata-rata motivasinya itu pertama gara-gara orang tua, terus habis itu mendapatkan gelar untuk mendapatkan pekerjaan mungkin yang lebih baik ya. Walaupun udah baik, tapi lebih baik. Amin kan. Oke, baik. Akhirnya giliranku sekarang ngomong, guys. Oke, Akhirnya sebelum kita tutup nih. Diam aja. Aku lagi banget nih. Host dari kalau Sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan atau saran buat teman-teman yang masih ada di tahun awal atau bahkan yang seangkatan sama kita nih, yang mungkin masih bingung buat ngatur waktu, yang lagi burn out atau yang lagi galau tentang kuliah atau karir? Oke, kalau pesan dari aku buat yang baru masuk tahun ini di perkuliahan lah, tetap semangat, terus jadilah diri sendiri, dan semoga kuat sampai tamat. Itu sih. Ya ampun, sangat memotivasi. sampai Andre. tamat. Ada tuh lagunya. Gimana? Apa tuh? Ada lagunya itu, semoga aku lagunya? kuat sampai tamat. Yang itu loh. Coba nyanyiin dong. Aku nggak ingat lagi lirik yang lain, aku cuma ingat itu. Oke, semoga kuat sampai tamat. Coba deh dari motivator terbaik kita, Budi. Kayaknya aku bakalan jadi motivatornya nanti deh jurusannya. Hai, Aku akan memberikan vibe positif kepada semua orang. boleh. Kalau untuk aku, sarannya jangan takut, apapun yang kalian lakukan selagi itu masih positif, lakukan saja. Dan ingat skala prioritas kalian, prioritas utama kalian jangan lupakan itu. Dan intinya kita harus semangat dan nikmati semuanya. Apapun yang terjadi nikmati aja. Tapi jangan selalu nikmati juga, gitu. Jadi lakukan, jangan hanya kata-kata tapi tindakan. Itu yang pertama. Terima kasih. Keren banget, jangan cuma kata-kata ya guys, tapi harus tindakan juga seimbang. Kalau dari Jihan nih, apa nih buat motivasinya buat adik tingkat? Kayaknya tadi sudah disampaikan gitu dari Andre sama Budi. Aku pengen menambahkan aja, tapi aku mau menambahkan apa? Ayo nungguin. Aku bingung. Kita nungguin dari tadi. Kita dari awal nungguin sih. Lahan, kasih kita motivasimu. Ya. Mbak Ci. Kalian boleh berusaha, tapi jangan berusaha sampai membebani kalian banget gitu loh. Jangan sampai usaha itu terlalu membebani kalian.
tetap di enjoy aja. Habis itu apa ya, terima semua proses yang sudah kalian jalani gitu loh. Jangan yang kayak aduh nih, jangan, terima aja nih. Jangan banget itu. Yourself and never surrender gitu. Kunci anak mahasiswa semester tua nih, harus bisa menerima apapun yang terjadi. Ternyata. Yang terakhir nih dari Yudi, saingannya Budi. Ya, kalau untuk adik tingkat ya atau mungkin masa-masa baru, yang pertama pastiin roadmap kalian itu wajib punya. Kalian masuknya gimana, kalian jalannya gimana, kalian keluarnya gimana, dan setelah kalian keluar kalian mau apa. Nah, rata-rata kebanyakan orang itu fasenya bingung setelah mereka keluar mereka bakal ngapain. Itu rata-rata orang bingung, karena itulah kenapa ya at least di usia 19, 20, 21 kayak kita sekarang ini coba aja banyak hal, karena terkadang kita nggak sadar seberapa kuat hidup kita, badan kita sekarang. Contohnya ya kita sekarang tidur 4 jam karena scrolling TikTok aja masih kuat-kuat aja kan buat besoknya berdiri. Jadi kenapa nggak kita pakai buat nyoba sesuatu, tidur aja 4 jam sama aja. Nah, untuk aku konsepnya sama seperti itu. Jadi punya roadmap itu penting. Kalian mau kemana, entah berhasil atau gagal, itu urusan belakangan, itu di luar konteks dari apa yang kita bicarakan. Tapi kalau kalian punya tujuan, sebenarnya kalian tahu kalian berjalan dengan arah. Jadi entah mencapai sana atau tidak, sekali lagi itu urusan lain. Terus juga untuk mungkin yang udah masuk akhir dan mungkin belum punya exit plan, segera siapkan exit plan kalian, karena jujur istilahnya selalu kepakai adalah melakukan sesuatu karena kalian punya waktu dengan melakukan sesuatu karena kalian perlu melakukan itu untuk hidup adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika kalian bekerja misal karena kalian itu punya waktu luang, ketika kalian bekerja karena kalian itu perlu melakukan pekerjaan untuk kalian hidup, itu adalah dua hal yang berbeda. Pressure-nya jauh berbeda. Jadi siapkan itu mental yang sangat-sangat terbuka di awal. Itulah kenapa banyak Gen Z ya, karena mental. Dan ya, lingkungan pekerjaan tidak sebaik lingkungan pertemanan di kampus. Percayalah, ya akan lebih sulit ketika sudah keluar. Itulah kenapa kalian setidaknya bersiap exit plan kalian seperti apa. Jadi setelah keluar, ada rencana yang kalian eksekusi. Itu saudara itu, terima kasih. Yeay, keren banget. Keren. Benar-benar saingannya Budi sih ini. Sangat termotivasi guys. Oke, jadi makasih banyak nih buat Andre, Budi, Jihan, sama Yudi yang udah sharing cerita dan tipsnya, dan juga ngasih manfaat buat teman-teman maba, yang lagi nungguin wisuda, atau yang lagi cari cara buat survive tahun terakhir. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Jangan lupa dengerin terus podcast dari B2B, Books Open Minds, Bosses Open Doors. Thank you guys. Thank you. Bye. Wah. Aku dari tadi. Andre ini Batak kah? Beliauan. Wah, kamu di Jemen aku nega. Yang itu loh. Coba nyanyiin dong. Nyanyi. Yo, thank you untuk kesempatannya. Thank